perjalanan darat, laut, udara tak perlu swab. Pemerintah resmi menjalankan aturan perjalanan terbaru bagi penumpang domestik menggunakan pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan transportasi lain dengan aturan baru. Penumpang transportasi umum tidak wajib membawa hasil negatif COVID-19 dari tes antigen maupun PCR. Perubahan aturan perjalanan terbaru tanpa tes antigen dan PCR ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022. Aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR tersebut berlaku efektif mulai Selasa 8 Maret 2022 hingga ada perubahan kebijakan. Sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 Nomor 11 Tahun 2022, aturan perjalanan tanpa tes antigen dan PCR hanya berlaku bagi pelaku perjalanan domestik yang sudah mendapat suntikan vaksin dosis kedua dan booster. Di mana sebelumnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan dosis kedua dan lengkap tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Untuk memperjelas informasi ini, telah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Bapak Agus Wijaya SHM-Hum. Halo, selamat sore Pak Agus. Selamat sore Mbak Ageng. Ya, Pak Agus, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana perjalanan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara tak perlu lagi swab seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak Agus seperti apa peraturan yang berlaku sejak tanggal 8 Maret 2022 ini Pak. Oke, baik Mbak Ageng, terima kasih. Dan pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan khusus untuk yang SE dari Ketua Satgas COVID-19 nomor 11 tahun 2022 tanggal 8 Maret ini memang baru ditetapkan. Jadi di daerah masing-masing baru kita berlakukan tanggal 9 Maret. Begitu Mbak Ageng? Ya, mulai diberlakukan di daerah-daerah mulai tanggal 9 Maret. Hal ini sudah disosialisasikan Pak Kadis kepada pelaku pengguna transportasi Pak? Sudah, kita salah satunya di stasiun kereta api, kebetulan tadi pagi kita juga bersama-sama sudah mensosialisasikan dari PT Kadaop 9 dengan media-media adanya SE nomor 11 ini dari Ketua Satgas, yaitu bahkan di perhubungan darat pun di angkutan jalan, kita juga melaksanakan SE Kemenhub nomor 23 tahun 2022. Begitu Mbak Ageng. Iya, Pak Agus, apakah ini berlaku bagi semua pelaku perjalanan, tidak ada pengecualian? Hanya tidak perlu swab ini Pak? Semua moda itu memang sudah dibebaskan untuk pelaksanaan antigen ataupun tes PCR, kecuali ada beberapa yang harus dilakukan. Salah satunya misalkan dia memang ada komorbid, ada penyakit penyertaan, itu sesuai aturan dia memang harus tes PCR ya untuk memastikan, karena dia komorbid kan tidak bisa vaksin. Yeah. Jadi dengan tidak bisa vaksin dia harus kita adakan lakukan tes komorbid. Jadi ini ada beberapa pengecualian yang bisa dilaksanakan, begitu Mbak Ageng. Iya, Pak Agus, seperti dalam surat edaran ini sendiri ada keterangan bahwasanya memang bagi pelaku perjalanan yang masih melakukan vaksinasi dosis pertama masih harus menggunakan tes swab PCR ataupun rapid test seperti itu. Apakah di terminal, stasiun maupun bandar udara di Kabupaten Jember, Pak Agus menyediakan untuk layanan ini? Betul, jadi kita masih tetap mengharuskan penumpang, walaupun kita bebas tugaskan untuk tes rapid ataupun PCR, para penumpang masih tetap harus melaksanakan 3M. Iya. Salah satunya adalah menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini masih tetap kita lakukan, yang terutama masalah masker ini tetap harus melekat kepada para penumpang, angkutan penumpang. Begitu Mbak Ageng. Iya, untuk layanan swab antigen ini sendiri, Pak Agus, apakah tersedia di beberapa stasiun, terminal maupun bandar udara?
Kita tidak melakukan lagi swab antigen karena kita sudah memeriksa mereka sudah melaksanakan vaksin. Jadi artinya vaksin itu bisa kita lihat dengan dia menggunakan Peduli Lindungi yang ada di masing-masing HP Android para penumpang, begitu Mbak. Ya, peraturan ini berlaku hingga kapan, Pak Agus? Ini mulai kita berlakukan mulai kemarin tanggal 9 dan ini sudah mulai disosialisasikan dengan pengelola-pengelola baik terminal, penumpang, bis, baik tipe B maupun tipe A ataupun tipe C, termasuk juga terminal di bandara-bandara. Khusus juga kereta api juga kita sudah koordinasikan dan ini sudah diberlakukan mulai kemarin, bahkan dari PT KAI, dari Kadaop 9 itu sudah membebas tugaskan adanya pemeriksaan dengan rapid test antigen maupun PCR, begitu Mbak. Ya, meskipun memang saat ini pelaku perjalanan dibebaskan dari tes swab ini sendiri, namun seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas ini tetap harus dipatuhi oleh semua masyarakat seperti itu. Silakan Pak Agus bisa memberikan himbauan khususnya bagi pelaku perjalanan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Perhubungan tetap menghimbau dan menyampaikan untuk keselamatan kita masing-masing. Artinya kita tetap selalu waspada. Yang namanya masih dalam kondisi pandemi, kita tetap melakukan menjaga kesehatan khususnya di dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah kita tetap harus selalu menggunakan masker dengan 3 lapis, kita juga harus selalu menjaga jarak, termasuk juga kita harus selalu menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Begitu Mbak Ageng. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Agus Wijaya, SHM Hum, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Agus, selamat sore. Selamat sore, terima kasih kembali Mbak Ageng.